Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 185 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan tiba di Gunung Luoling, sebuah wilayah berbahaya yang dipenuhi binatang arwah. Makhluk yang terbentuk dari sisa kekuatan para ahli kuat yang tewas. Energi di tempat itu tidak bisa diserap, sehingga setiap pertarungan akan menguras kekuatan mereka tanpa bisa dipulihkan. Tanpa diketahui yang lain, Xiaoyan sengaja memanipulasi formasi transmisi, sehingga mereka berakhir jauh dari titik pemindahan utama. Para petugas sekte menyadari kejanggalan itu, tetapi dilarang untuk ikut campur. Saat menjelajahi hutan, kelompok ini mendapati bahwa mereka sedang diawasi oleh tim lain, bahkan menggunakan burung penilik sebagai alat pengintai. Kelompok yang mengawasi itu adalah tim pelangi, salah satu dari 10 tim yang mengambil misi tingkat mimpi buruk. Ketegangan meningkat ketika Susu dari tim pelangi menantang Ling Xuan, menyimpan dendam karena pernah dipermalukan olehnya di depan banyak orang. Ling Xuan menerima tantangan itu tanpa ragu, memicu pertarungan pertama dalam perjalanan berbahaya mereka di Gunung Luoling. Tatapan penuh kebencian muncul dari wajah Susu. Ling Xuan, hari itu engkau menolak diriku di depan begitu banyak orang dan merobek harga diriku. Hari ini, aku akan membuatmu memahami arti penyesalan. Kekuatan hidup berwarna putih perlahan menyebar dari tubuh Susu. Setelah memasuki tahap Dodi bintang 6 dan melewati tribulasi hidup, energi di dalam tubuhnya memang telah berangsur berubah menjadi kekuatan hidup berwarna putih. Ling Xuan membalas dengan dengusan dingin. Aura kuat meledak dari tubuhnya. Aku mengakui bahwa caraku menolakmu di masa lalu memang tidak sepenuhnya tepat. Namun diriku bukanlah seseorang yang dapat engkau kejar sesuka hati. Serangan pertama pun dilancarkan. Susu melangkah maju. Tubuhnya melesat ke arah Ling Xuan. Lihat jurus ini. Ling Xuan menghentakkan kekuatan hidup yang bercampur dengan api. Dalam sekejap, kekuatan hidup berwarna putih berubah menjadi cambuk merah menyala yang melilih di tangan halusnya. Susu terkejut melihat kekuatan lawannya yang jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Namun dia segera menahan diri dan memadatkan kekuatan hidupnya menjadi tameng tanah setinggi 5 meter. Cambuk api menghantam tameng berulang kali, menimbulkan gelombang panas yang mengguncang udara. Susu hanya mampu bertahan. Sementara Ling Xuan mengayunkan cambuk tanpa henti. Tidak jauh dari sana, anggota satu-satunya perempuan dalam tim pelangi mendekati sang kapten dengan langkah ringan. Matanya tertuju pada Xiaoyan. Kapten, orang itu tampak sedikit aneh. Ada kegelisahan samar dalam suaranya. Entah mengapa, dari tubuh Xiaoyan dia merasakan getaran kekuatan yang amat mengerikan. Namanya adalah Aileen, satu-satunya perempuan dalam tim. Meski hanya berada pada tingkat Dodi bintang 5 puncak, tidak seorang pun di antara anggota lain yang berani menganggapnya remeh. Dia memiliki kemampuan unik dalam pengawasan dan persepsi, serta kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kapten tim, Feng Ling, merupakan seorang Dodi bintang 6 tahap menengah. Aku juga merasakan keanehan darinya, tetapi tidak dapat memastikan apa yang salah, ucap Feng Ling. Dia bahkan lebih waspada terhadap Mu Yingying yang berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengerutkan kening. Baginya, tim pelangi tidak cukup kuat untuk menimbulkan ancaman. Ketika perhatian mereka terpaku pada pertarungan, duel antara Ling Xuan dan Susu telah memasuki puncaknya. Keduanya kembali meledakkan kekuatan. Ling Xuan mengibaskan cambuk api dengan seluruh kekuatannya. Ruang di depannya berguncang, dan seekor naga api yang diselimuti gelombang panas muncul. Kekuatan hidup tingkat 7 yang menjadi asal pembentukan naga itu memancarkan energi luar biasa kuat. Susu mengerahkan seluruh kekuatannya. Tameng yang lebih besar terbentuk, menahan luapan panas. Namun sebuah serangan lain tengah dia persiapkan diam-diam di tangan kiri. Kekuatan hidup yang memadat menjadi pukulan mematikan. Ling Xuan tidak menyadari bahaya itu. Dengan intensitas pertarungan tinggi, dia berhasil menghabiskan banyak kekuatan Susu dan melihat celah untuk menyerang balik. Susu, ini sudah berakhir. Dia melancarkan serangan terkuatnya. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat melihatnya. Ling Xuan ini memang bertalenta, tetapi kurang pengalaman dalam tempur nyata. Dia belum menyadari bahwa Susu sedang menyiapkan serangan pamungkasnya. Mu Yingying mengangguk. Benar, dia terlalu polos dalam membaca niat lawan. Pada detik berikutnya, Susu menerjang menembus pecahan tamengnya sendiri dan menghancurkan naga api di depannya. Tubuhnya berbalut aura putih mengerikan. Ledakan menyusul. Ling Xuan baru menyadari niat membunuh itu ketika telapak tangan Susu sudah hampir menyentuhnya.
Gelombang kekuatan hidup yang dahsyat menerjang seperti badai. Dia hendak menarik kembali kekuatannya untuk bertahan. Tetapi waktu terlalu singkat. Ketakutan menyelimuti matanya. Apakah aku akan mati di sini? Ruang di sekitarnya seolah membeku. Tubuhnya tidak dapat bergerak. Hanya hawa dingin yang merayap dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Dalam kepungan emosi yang tak lagi dapat dibendung, raut wajah Susu berubah beringas. Serangan dahsyat yang ia lepaskan menghantam Ling Xuan bagaikan badai yang hendak merembukan segala yang dilaluinya. Keadaan itu membuat para anggota lain sontak tersentak. Aileen memandang adegan tersebut dengan segurat kekhawatiran. Susu memang dikenal bertemperamen ekstrim. Kendati bakat dan kekuatan tidak buruk, kecenderungannya untuk bertindak melampaui batas sering membuatnya tidak dipandang oleh ketua pavilion, serta pernah ditolak oleh Ling Xuan. Dan kini serangan yang dia lepaskan jelas bukan serangan yang dapat dipikul oleh seorang gadis tanpa persiapan. Kapten, Susu tampaknya sudah kehilangan kendali. Meskipun Ling Xuan angkuh, bakat dan kekuatannya tetap luar biasa. Selain itu, dia adalah putri sang pemimpin. Jika terjadi sesuatu padanya, Feng Ling mengamati kondisi itu dengan hati terkejut. Meski demikian, dia tetap berusaha tenang. Aku percaya Susu masih memiliki batasan. Jika keadaan benar-benar berbahaya, aku sendiri yang akan turun tangan. Bagaimanapun dia sudah terlalu lama terperangkap oleh perasaan terhadap Ling Xuan. Mungkin hanya dengan menghadapi peristiwa ini, dia bisa membebaskan dirinya. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, ledakan debu dan asap memenuhi area. Kabut perlahan menyebar, dan sebuah suara menghina menggema dengan kekuatan menekan yang amat kuat. Tidak malukah menyerang seorang gadis? Feng Ling dan Aileen serempak terkejut. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar membuat hati mereka tenggelam. Gadis itu terlihat tersungkur duduk, mengumpulkan kembali kekuatan dalam tubuhnya. Sementara penyerangnya menggantung di udara, hendak menjatuhkan telapak tangan terakhir. Namun sebelum serangan itu mencapai sasarannya, sebuah penggaris hitam raksasa turun dan menghentikan serangan itu. Menghentikan segala kemungkinan tragedi. Ledakan api mengguncang udara ketika penggaris itu dipenuhi letupan api yang memancar dengan intensitas luar biasa. Susu terhempas keras, terpental jauh puluhan meter. Aileen bergegas membantu Susu bangkit. Sementara itu, Feng Ling menatap Xiaoyan dengan wajah menggeras. Dia adalah Kapten Regu Pelangi, dan meski tindakan Susu tidak tepat, dia tetap anggotanya. Melihat Susu dihantam sedemikian rupa di depan matanya, dia tidak dapat menahan amarah. Sikap Xiaoyan justru tidak tenang. Aku hanya mengembalikan perlakuan yang dia berikan. Jika kalian tidak terima, datanglah sekaligus. Dia mengangkat kembali penguasa Xuan dan mengalihkan pandangan kepada Ling Xuan. Seorang anggota Regu Pelangi langsung melangkah maju dengan emosi memuncak. Kau terlalu jongkak. Apa kau tahu siapa kapten kami? Feng Ling menghentikan langkah anggotanya dan maju sendiri. Meski amarah masih membara, sebagai kapten dia tetap memiliki ketegasan dan kejernihan batin. Dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Desas-desus mengenai dirinya, terutama keberhasilannya membunuh kaisar hantu kembar, bukanlah kabar kosong. Ling Xuan yang baru saja stabil kembali, tetap mempertahankan kesombongannya. Dia berbicara, tadi, jika kau tidak turun tangan, aku masih bisa mengalahkannya. Hanya saja serangannya terlalu tiba-tiba. Xiaoyan tidak mengulas lebih jauh, dia hanya mengundurkan beberapa pil pemulihan. Sementara itu, Aileen meneliti luka Susu. Dia tidak mengalami cedera fatal, tetapi ada kekuatan asing yang mengguncang tubuhnya, membuatnya tak mungkin segera sadar. Feng Ling yang sudah kehilangan kesabaran memancarkan tekanan dahsyat. Dia sadar benar mengenai fungsi papan tugas yang dipegang Xiaoyan. Jika Xiaoyan dapat dikalahkan, papan tersebut akan menjadi miliknya. Maka niat untuk bertarung pun muncul. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat merasakan tekanan itu. Jika begitu, mari bertarung. Dua kekuatan besar pun bertumbukan. Feng Ling melepaskan kekuatan Do di bintang 6 puncak. Sementara Xiaoyan menyambut dengan satu serangan telapak. Keduanya bergerak begitu cepat hingga hanya sekelibat bayangan terlihat. Sebelum akhirnya berhenti berdekatan dalam keadaan kaku. Feng Ling terdiam. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang selama ini membuatnya berada di jajaran atas begitu rapuh saat berhadapan dengan Xiaoyan. Dia bahkan terkejut ketika menyadari bahwa Xiaoyan tidak memperlihatkan sedikit pun gelombang kekuatan hidup, melainkan tekanan api yang sangat menggetarkan, sebuah kekuatan yang berdiri di luar pemahamannya. Sementara Feng Ling mulai mempertimbangkan untuk mundur, Ling Xuan justru menatapnya dengan senyum tipis penuh maksud. Jika kalian kalah, serahkan papan itu.
Feng Ling terkejut bukan main. Ternyata Ling Xuan mengetahui rahasia papan tersebut. Dan sebagai putri pemimpin pavilion, tentu mustahil dia tidak mengetahuinya. Tatapannya beralih ke Xiaoyan. Dia menyadari bahwa kekuatannya, meski berada di tingkat Dodi bintang 6 puncak, tetap tidak memberi rasa aman ketika berhadapan dengan sosok di hadapannya. Karena itu dia hanya mampu mengeluarkan peringatan agar tidak langsung bertarung. Xiaoyan, pikirkan baik-baik. Jika kau bersikeras menyerang tim pelangi kami, kau pasti akan melanggar aturan Sekte Feng Xiang. Jika para tetua menyalahkanmu, aku khawatir. Ling Xuan langsung memotong. Feng Ling, jangan bermimpi menipu kapten kami dengan muslihat seperti itu. Jika kau mengerti situasi, serahkan pelakat kayu itu sekarang. Kalau tidak, penderitaan fisik mungkin tidak dapat kau hindari. Feng Ling yang menyadari dirinya telah terpojok, tiba-tiba membuat keputusan nekat. Dia tidak yakin dapat menahan Xiaoyan, maka melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Berpisah dan melarikan diri. Begitu perintahnya terdengar, seluruh anggota tim pelangi berusaha kabur ke arah berbeda. Namun tepat pada saat mereka bergerak, sebuah getaran aneh menyelimuti area seluas 50 meter. Ruang itu seolah tertutup oleh kurungan tak terlihat. Apa ini? Feng Ling yang berusaha lari paling cepat karena dia membawa gulungan merah kelas mimpi buruk serta medali kayu mendadak terhenti. Dia tahu jika Xiaoyan merebut benda itu, maka kesempatan mereka dalam misi akan lenyap. Di hadapannya, sosok Xiaoyan muncul bagaikan bayangan hantu. Tidak perlu lari, mereka akan segera kembali menemanimu. Feng Ling langsung menyadari hubungan antara Xiaoyan dan formasi aneh yang menutup area ini. Ini perbuatanmu. Xiaoyan tersenyum seraya menjawab, hanya sebuah formasi. Namun untuk menahan kalian, itu sudah lebih dari cukup. Sejak pertarungan antara Ling Xuan dan Su Su berlangsung, Xiaoyan telah menyiapkan formasi secara diam-diam untuk mencegah adanya pelarian. Dia merasa misi ini terlalu janggal. Namun Ling Xuan pun tidak mengetahui detailnya, sehingga dia mengambil langkah pencegahan sendiri. Feng Ling mengamati Xiaoyan. Dia tahu formasi itu tidak mungkin dia hancurkan dalam waktu singkat. Xiaoyan memandangnya datar. Serahkan pelakat kayu itu. Meski aku tidak tahu kegunaannya, aku tetap membutuhkannya. Feng Ling tersenyum samar. Rupanya tidak banyak yang mengetahui rahasia medali ini. Jika engkau tidak memahami fungsinya, lalu mengapa ingin mengambilnya? Xiaoyan mengangkat penguasa Xuan, dan api menyilaukan segera menyelimuti senjata tersebut. Kalau begitu, aku akan memaksamu sampai kau menyerahkannya. Feng Ling tidak terkejut. Dia mengatakan, kekuatanmu memang berada pada tingkat Dodi bintang 6. Tetapi seorang bintang 6 tanpa kekuatan hidup tidak berada pada tingkat yang sama dengan mereka yang sudah memilikinya. Xiaoyan tidak menunjukkan minat mendengar ocehannya. Sebaiknya tidak perlu banyak bicara. Rahasia medali itu bisa kudapatkan nanti. Api yang mengerikan terus mengembun di tangan Xiaoyan. Kekuatannya bahkan membuat Mu Yingying yang mengamati dari kejauhan menunjukkan ekspresi serius. Sial, orang ini tidak memiliki kekuatan hidup. Tetapi bagaimana mungkin serangannya sedahsyat ini? Dengan gumam memarah, Feng Ling memusatkan kekuatannya. Tekanan energi menyelimuti seluruh wilayah formasi, membuat dua anggota tim pelangi yang lain merasa ngeri. Untuk memaksa kapten menggunakan kekuatan hidup, sekalipun kalah, itu adalah kehormatan bagi Xiaoyan. Kapten adalah Dodi bintang 6 puncak, dan tubuhnya mengandung kekuatan hidup tingkat 7. Xiaoyan pasti akan menerima balasannya. Ling Xuan memperhatikan dengan serius. Kekuatan hidup milik Feng Ling tampak aneh, seolah tidak stabil. Mu Yingying menjelaskan dengan tenang, kemungkinan dia baru saja menembus batas ketujuh dan belum memurnikan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Itulah sebabnya auranya tampak lemah dan tembus pandang. Ling Xuan terdiam, tidak mengerti mengapa Feng Ling menggunakan kekuatan yang belum sempurna itu. Feng Ling mengangkat tubuhnya ke udara, bersiap mengeluarkan tekniknya. Anak kecil, hari ini akan kutunjukkan apa itu kekuatan hidup tingkat ketujuh. Kekuatan hidup, perubahan alam semesta. Cahaya putih yang hampir transparan memancar dari tubuhnya, berkumpul di depan dirinya membentuk cakram hitam putih yang berputar pelan. 90% darinya dipenuhi cahaya putih, membawa tekanan yang membuat bulu kuduk beremang. Mu Yingying terpaku. Penguasaan kekuatan hidupnya cukup tinggi untuk ukuran seseorang yang baru naik tingkat. Xiaoyan tersenyum tipis. Jadi beginilah kekuatan hidup. Dari tubuhnya, api berwarna tanah melonjak ke arah penguasa Xuan, membuat benda itu memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dibanding sebelumnya. Di tengah konsentrasi energi yang bergolak, Mu Feng tampak mengernyit. Dia memandang dua sosok yang sedang bertarung di dalam formasi. Mu Feng berkata, kekuatan keduanya begitu mengerikan. Apakah tidak akan menarik perhatian siapapun di sekitar Gunung Luoling? Mu Yingying menjawab dengan suara lembut, tidak. Seluruh area ini telah diselimuti formasi milik Xiaoyan.
dunia luar tidak dapat melihat apapun yang terjadi di dalam. Ling Xuan menatap pertempuran itu dengan keraguan. Melihat situasinya, sulit ditebak siapa yang akan menang. Feng Ling menguasai teknik penggunaan kekuatan hidup dengan sangat baik. Sementara Xiaoyan bahkan tidak memiliki kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Namun Mu Yingying hanya tersenyum. Jangan meremehkan Xiaoyan. Bahkan wakil kepala istana kedua dari istana bumi sekalipun masih dapat dia hadapi. Di tengah udara, Feng Ling menatap Xiaoyan dari ketinggian. Kegelapan dan cahaya saling berputar membentuk sebuah cakram di tangannya, memancarkan tekanan kematian yang seolah dapat mengakhiri hidup dengan satu sentuhan. Feng Ling berseru lantang, "Anak muda, menyerahlah selagi masih ada waktu." Xiaoyan hanya mengangkat wajah dengan tenang. Walaupun kemampuan Feng Ling sempat mengejutkannya, dia mengetahui satu hal dengan pasti. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan hidup, mengalahkan Feng Ling tetap bukan masalah besar. Tatapan dingin muncul di mata Feng Ling. "Keras kepala. Kali ini aku akan membuatmu merasakan kekuatan sejati dari kekuatan hidup. Bersiaplah untuk mati." Dia melirik sekilas pada penguasa Suan di tangan Xiaoyan yang mulai memancarkan tekanan yang tidak kalah berbahaya. Namun dengan cakram hitam putih yang ia bentuk dari kekuatan hidup tingkat 7, dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dengan seruan kuat, Feng Ling mengacungkan cakram itu. Kekuatan hidup, balikan langit dan bumi. Cakram hitam putih melesat, memotong ruang di hadapannya. Retakan dimensi tercipta mengikuti lintasannya. Xiaoyan tidak mundur sedikit pun, dia justru tersenyum kecil. Dia mengangkat penguasa Suan ke atas dan mengerahkan tekniknya. Penguasa langit 7 tingkat, tingkat kedua, gelombang 1000 penguasa. Dalam sekejap, ratusan hingga ribuan bayangan penguasa Suan muncul dari balik kobaran api. Masing-masing memancarkan aura yang sama kuatnya. Xiaoyan menurunkan penguasa api itu dengan kekuatan penuh. Tebas! Barisan gelombang api melingkar, menyelimuti ribuan bayangan penggaris. Lalu menerjang cakram hitam putih yang melesat datang. Ledakan besar mengguncang formasi. Di udara, Feng Ling memuntahkan darah segar akibat tekanan serangan itu. Dia menggertakkan gigi penuh amarah. Brengsek, cakram hitam putih yang dia banggakan, kondensasi kekuatan yang dia dapatkan lewat kekuatan hidup tingkat 7, mulai melemah. Setiap gelombang api yang menghantamnya mengikis kekuatannya dengan cepat. Namun sebaliknya, serangan Xiaoyan justru semakin menguat, membuat Feng Ling panik. Dia menyadari kenyataan pahit itu. Serangan terkuatnya sekalipun tidak mampu memaksa Xiaoyan mundur. Mata Xiaoyan memandang lurus ke depan. Dia bergumam, "Dengan kekuatanku saat ini, mungkin aku sudah dapat melangkah ke tingkat keempat. Tetapi untuk menghadapi Feng Ling, tingkat ketiga sudah cukup." Dia memejamkan mata, membiarkan penguasa api melayang di depannya. Melihat hal itu, Mu Feng terkejut. Apa yang dilakukan Xiaoyan? Mencari pencerahan saat bertarung adalah pelanggaran besar dalam pertarungan. Dia tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu. Mu Yingying melangkah setengah ke depan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kita harus turun tangan. Di sisi lain, Ludi hanya tersenyum tipis. Sepertinya ada sesuatu antara Mu Yingying dan Xiaoyan. Di tengah kebingungan mereka, Mu Feng kembali mempercepat serangannya, menganggap Xiaoyan telah menyerah. "Anak muda, menyerahlah. Semua ini berakhir di sini. Berani menantangku, inilah balasan yang layak kau terima." Cakram hitam putih menghancurkan sisa bayangan penguasa Suan yang menghalanginya, kemudian menerjang ke arah Xiaoyan yang tampak tidak bergerak sedikit pun. Feng Ling tersenyum puas. Dalam benaknya, kematian Xiaoyan tinggal menunggu detik berikutnya. Namun pada saat cakram itu menyentuh tubuh Xiaoyan, sosok itu berubah menjadi kabur. Bayangan, dalam sekejap ledakan besar terjadi, tetapi yang hancur hanyalah sebuah ilusi. Suara familiar Xiaoyan bergema dari atas formasi. "Feng Ling, kata-katamu barusan, biarkan aku mengembalikannya kepadamu." Seketika, sebuah kekuatan luar biasa menghantam Feng Ling dari belakang. Tubuhnya terpental seperti meteori, menghantam tanah dengan keras. Di langit, Xiaoyan berdiri dengan penguasa Suan di pinggaman. Aura menakutkan melingkupi sosoknya, seolah seorang penguasa yang tidak dapat dikoyakkan. Xiaoyan menyimpan penguasa Suan di punggungnya, lalu melangkah menuju Feng Ling yang tergeletak di tanah. Tubuh Feng Ling dipenuhi bekas luka bakar. Jelas bahwa serangan Xiaoyan barusan mengandung kekuatan api yang tidak sanggup dia tahan. Saat melihat Feng Ling berpura-pura tidak sadarkan diri, Xiaoyan mengerutkan kening. "Jangan pura-pura mati. Aku tahu kau masih hidup." Dia berhenti tepat di hadapan Feng Ling. Tatapannya menajam. "Serahkan papan kayu itu." Feng Ling yang semula terbaring diam, sontak bangkit seperti mayat hidup, disertai batuk bertubi-tubi yang menunjukkan betapa parah luka dalam dirinya. Dengan sikap merendah,
Feng Ling menunduk dalam ketakutan, tidak berani menatap langsung ke arah Xiaoyan. Saudara muda, aku sungguh tidak mengetahui rahasia apa yang tersimpan dalam papan kayu itu. Lagi pula, benda itu pun tidak memiliki kegunaan apapun. Dia hanya bisa bersikap demikian. Siapa yang menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan berada pada tahap akhir Dao di bintang 6. Tanpa kekuatan hidup sekalipun, justru cukup untuk menginjak dirinya secara mutlak. Xiaoyan menggerakkan tangannya ke belakang, seolah hendak mengeluarkan kembali penguasa Suan. Sepertinya kau belum belajar dari peringatan barusan. Feng Ling segera ketakutan. Baik-baik, aku menyerah. Ambillah. Dia buru-buru menyerahkan papan kayu itu dengan kedua tangan, tanpa berani menyimpan sedikit pun niat menyembunyikan apapun. Xiaoyan menerima benda itu, lalu memanggil Ling Xuan untuk memastikan keasliannya. Ling Xuan, periksa, aku kurang mengenali benda ini. Ling Xuan melangkah maju dan menerima papan kayu tersebut. Setelah meneliti sejenak, dia mengangguk pelan. Benda ini memang asli. Xiaoyan kemudian menatap ke arah kelompok lain. Apa kegunaan benda ini? Tidak seorang pun dari anggota tim pelangi selain Feng Ling yang mengetahui jawabannya. Bahkan Aileen hanya menatap Xiaoyan dengan pandangan rumit, seolah memikirkan sesuatu yang tidak dia ucapkan. Ling Xuan berusaha mengingat-ingat dengan seksama. Aku ingat bahwa ayahku pernah mengatakan bahwa papan kayu ini merupakan sebuah kunci. Xiaoyan menunduk sedikit, nada suaranya menjadi dingin. Jika engkau tidak mengatakan, aku bisa saja menggunakan kekuatan jiwaku untuk masuk ke dalam ingatanmu dan menyelidikinya sendiri. Tetapi setelah itu, apakah engkau menjadi idiot atau bukan, aku tidak bisa menjamin. Jadi apakah engkau yang berbicara, atau aku yang memaksamu bicara? Ketakutan langsung muncul di wajah Feng Ling. Dia tahu benar bahwa metode mengintip ingatan seseorang melalui kekuatan jiwa adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang alkemis kuat. Aku akan mengatakan. Xiaoyan memberi isyarat agar dia mulai bercerita. Jelaskan semuanya. Feng Ling menarik nafas dalam, lalu mulai mengungkapkan apa yang dia ketahui. Pertandingan tim 5 orang di Sekte Feng siang ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Kami berada pada tingkatan yang paling berbahaya, namun juga menawarkan keuntungan terbesar. Di dalam pegunungan Luoling ini, terdapat 10 tim. Hanya satu yang dapat memperoleh kemenangan akhir. Menurut informasi yang kubeli dengan harga besar, seluruh tim yang masuk ke wilayah ini menerima misi yang sama. Xiaoyan menatapnya dengan tatapan serius. Dan apa misi kalian? Feng Ling menjawab tanpa perubahan ekspresi. Mengalahkan binatang ajaib 5 elemen. 4 anggota lain terkejut mendengarnya. Namun Xiaoyan justru merenung sejenak sebelum mengangguk tipis. Mungkin itu benar. Xiaoyan yakin tak seorang pun dapat menyelidiki isu gulungan merah atau papan kayu yang dia simpan. Sehingga Feng Ling sepertinya tidak berbohong. Feng Ling kembali menatap mereka untuk memastikan reaksinya. Melihat raut wajah kalian, sepertinya apa yang kukatakan tidak salah bukan? Xiaoyan mengisyaratkan agar dia melanjutkan. Teruskan. Feng Ling menarik nafas. Suaranya mulai lebih berat. Pertandingan ini sebenarnya lebih mirip permainan. Binatang 5 elemen merupakan hadiah terbesar di daerah ini. Mu Feng tampak bingung dan bertanya tentang hubungan papan kayu dengan misi tersebut. Feng Ling menjelaskan dengan nada serius. Papan kayu ini adalah kunci menuju tempat tinggal binatang 5 elemen. Dia menerangkan lebih jauh mengenai pegunungan Luoling. Luasnya ribuan li, dipenuhi makhluk-makhluk roh mati yang berbahaya. Dan seperti dimanapun, selalu ada penguasa wilayah. Salah satu dari 3 penguasa pegunungan Luoling adalah binatang 5 elemen. Dia menjelaskan nilai tubuh, darah, dan inti monster makhluk tersebut yang semuanya merupakan material berharga. Ketika ditanya apakah hasil perburuan dapat dimiliki sepenuhnya, Feng Ling mengangguk. Itu benar, semua yang diperoleh di sini adalah milik kami sepenuhnya. Sekte tidak akan mengambilnya. Tetapi bahaya tempat ini luar biasa besar, sehingga tidak banyak tim yang berani masuk. Xiaoyan kembali bertanya tentang peran papan kayu tersebut. Papan kayu ini adalah salah satu dari 3 kunci untuk memasuki wilayah binatang 5 elemen. Tanpa ketiga kunci itu, kekuatan pengurungan ruang di sekitar wilayah mereka akan membuat kita tidak dapat bergerak sedikit pun. Tempat tinggal binatang 5 elemen berada pada salah satu puncak tertinggi pegunungan Luoling. Di sana berkumpul sisa-sisa aura para ahli yang gugur, membentuk ruang khusus. Hanya 3 papan kayu yang dapat membukanya. Xiaoyan mengamati papan kayu itu. Meski tampak biasa, dia dapat merasakan gelombang energi yang amat lemah tersembunyi di dalamnya. Tidak kusangka benda yang tampak biasa ini memiliki rahasia sebesar itu. Setelah mendapatkan semua informasi, Xiaoyan menarik kembali formasi yang mengurung tempat tersebut. Kalian boleh pergi. Feng Ling hanya bisa mendengus marah sebelum berbalik bersama timnya.
Anak muda, kali ini kami mengakui kekalahan. Namun lain waktu, engkau tidak akan seberuntung ini. Setelah mereka pergi, Mu Yingying maju dan bertanya dengan ragu. Menurutmu, seberapa benar informasi yang dia berikan? Xiaoyan menggeleng pelan. Sebagian besar benar, tetapi dia jelas menyembunyikan sesuatu. Mu Feng merasakan firasat buruk. Aku merasa binatang 5 elemen tidak sesederhana itu. Xiaoyan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kita bergerak, kita perlu masuk lebih dalam. Sementara itu, dari kejauhan, Feng Ling yang sudah meninggalkan area tersebut hanya bisa tersenyum dingin. Xiaoyan, tunggulah. Salah satu dari 3 penguasa pegunungan Luoling itu pasti akan menjadi kuburanmu. Setelah mengalahkan tim pelangi dan memperoleh 1 lagi keping kayu kunci, rombongan Xiaoyan kembali melanjutkan perjalanan menuju bagian terdalam dari Gunung Luoling. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa kejanggalan yang muncul di sepanjang jalan. Wilayah gunung itu terbukti amat luas, seakan tidak berujung. Adapun tim pelangi yang telah kehilangan keping kayu, secara otomatis kehilangan pula kualifikasi untuk memasuki wilayah tempat tinggal binatang 5 elemen. Kecuali mereka mampu merebut kayu kunci dari salah satu dari 8 tim lainnya. Perjalanan tim mereka akan berakhir di titik ini. Meskipun demikian, para anggota tim itu tidak rela menyerah. Kendati kayu kunci telah dirampas, mereka tetap bertahan di dalam Gunung Luoling, menunggu kesempatan terakhir yang mungkin muncul. Xiaoyan merasakan tekanan tak terlihat semakin kuat seiring semakin dalam mereka memasuki kawasan gunung. Ling Xuan memandang ke kejauhan, lalu mengarahkan telunjuknya. Menurut pengetahuanku, Gunung Luoling terbagi menjadi 3 bagian. Lihatlah, dari sini tampak seperti 3 puncak besar. Xiaoyan meneliti arah yang ditunjuknya, dan segera merasakan adanya fluktuasi samar dari 3 gunung batu yang berdiri di atas dataran itu. Ketiga gunung itu masing-masing merupakan tempat bersemayam 3 makhluk penguasa gunung. Di peringkat ketiga ada binatang mata langit yang tubuhnya dipenuhi ratusan mata. Dan manapun yang pernah bersinggungan dengannya selalu jatuh pingsan, membuktikan betapa menyulitkannya makhluk itu. Peringkat kedua adalah binatang 5 elemen, target dari misi kita. Aku berpikir bahwa gunung tempat tinggal mereka pasti menyembunyikan bahaya tambahan. Sedangkan makhluk di peringkat pertama disebut binatang kematian. Bahkan aku tidak mengetahui sosok aslinya. Ling Xuan menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk memasuki gunung tempat tinggal binatang 5 elemen, mereka harus mengumpulkan 3 keping kayu kunci. Kini mereka telah memiliki 2 keping, hanya 1 lagi yang diperlukan. Karena melihat kondisi Ling Xuan yang masih belum stabil akibat pertarungan sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk bergerak sendirian. Beristirahatlah di sini, aku akan memeriksa kondisi sekitar, ucapnya. Namun sebelum dia pergi, Mu Yingying berdiri. Aku ikut. Xiaoyan segera menolak. Menimbang kekuatan Mu Yingying yang kini telah mencapai tahap awal di bintang 6. Kau tetap di sini. Saat aku tidak berada di tempat, kaulah yang bertanggung jawab menjaga tim. Mu Yingying menerima perintah itu tanpa membantah dan duduk kembali. Para anggota tim lainnya mengangguk, dan Xiaoyan pun segera melesat meninggalkan mereka. Tidak lama setelah dia pergi, Ling Xuan memandang Mu Yingying dengan sinis. Entah karena cemburu atau sebab lain. Tidak kusangka hubunganmu dengan Xiaoyan cukup baik. Mu Yingying hanya menatapnya sambil memutar sepotong ranting kering di jemarinya. Apakah kau ingin bertarung? Ling Xuan mendengus, wajahnya tampak jengkel. Jangan mengira aku takut. Aku adalah putri pemimpin pavilion. Jika kau menyentuhku, maka... Belum sempat dia menyelesaikan ancaman itu, Mu Yingying telah berdiri tepat di hadapannya. Nyala api biru yang melingkari telapak tangannya menempel di leher Ling Xuan. Keringat dingin langsung mengalir di pelipis Ling Xuan. Api biru itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam dirinya, seolah mampu membakar hingga ke jiwanya. Mu Yingying menarik kembali tangan dan kembali duduk dengan tenang. Siapa dirimu? Itu bukan urusanku. Namun jika kau mengacaukan misi ini, aku tidak akan menahan diri. Mu Feng hanya bisa memikir kening, merasa seolah menjadi korban keadaan. Kumohon, kalian berdua jangan membuat keributan. Jika Xiaoyan kembali dan melihat ini, habislah aku. Ucapan itu langsung dijawab serempak oleh keduanya. Diam, hening kembali menyelimuti kelompok tersebut. Sementara itu, Xiaoyan yang telah melangkah cukup jauh berbicara dengan Xin Yan di dalam tubuhnya. Xin Yan menjelaskan bahwa struktur ruang di tempat itu sangat istimewa dan tampaknya amat cocok bagi Xiaoyan untuk berlatih kekuatan api batu hati langit. Xiaoyan hanya bisa pasrah mendengar penjelasan samar tersebut. Namun tiba-tiba suara Xin Yan berubah lebih serius. Dia menanyai Xiaoyan tentang asal-usul Gunung Luoling. Xiaoyan menjawab bahwa tempat tersebut terbentuk dari gugurnya para ahli kuat di medan perang Xuan Santian.
Sisa kekuatan mereka menciptakan makhluk-makhluk menyerupai binatang ajaib yang kemudian dikenal sebagai binatang kematian. Menurut Xin Yan, apa yang diketahui Ling Xuan memang benar, namun hanya sebagian. Gunung Luoling sebenarnya adalah tempat jatuhnya para ahli yang pernah bertarung melawan kaum alam hantu. Sehingga bahaya di wilayah itu jauh lebih besar dari dugaan. Lebih buruk lagi, Xin Yan mengatakan bahwa dia merasakan aura makhluk dari alam hantu di dalam gunung tersebut. Ucapan itu membuat Xiaoyan terkejut. Xin Yan juga mengingatkan bahwa kekuatan kaum alam hantu jauh melampaui dirinya saat ini. Dia bahkan menduga tujuan kedatangan mereka mungkin berkaitan dengan Xiaoyan, sebab dia sebelumnya membunuh 2 kaisar hantu kembar. Dan inti jiwa seorang kaisar hantu dikabarkan sebagai benda yang nyaris tidak dapat dimusnahkan. Belum sempat Xiaoyan menyusun pikirannya, kabut putih tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap pandangannya tertutup rapat, dan dia merasakan aliran doki dalam tubuhnya bergerak lamban, seolah tertekan oleh kekuatan khusus dalam kabut tersebut. Dia segera menggenggam penguasa Suan dengan erat, api menyelimuti tubuhnya. Sementara dia menajamkan indera, menanti ancaman di balik kabut. Dari balik kabut putih itu, muncullah seekor rubah berbulu indah, bergerak dengan kelincahan yang tidak biasa. Suara Xin Yan terdengar waspada dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu adalah rubah lincah berjiwa cepat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.